Yes. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati. Jumpa lagi dengan pendekar tongkat sakti. Ini di depan Padepokan Tanduk Uncal. Teman-teman, seorang viewer kita, sahabat sejati saya dari Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta. Beliau Kang Mas Hadi menghubungi saya melalui WA, katanya, Kang, ada bibit koro pedang tidak? Ya, koro pedang, bibit koro pedang. Ya, koro itu roai kalau bahasa Sunda, roai pedang. Ya, kata saya ada. Kalau ada saya minta dipaket, katanya. Saya bilang masih hijau, belum peot di pohon, belum layak sebagai bibit. Itu seminggu yang lalu, teman-teman. Nah, sekarang koro pedangnya sudah peot, arti kata sudah layak untuk dipanen sebagai bibit, ya. Selepas itu tentu saja harus dijemur dulu untuk menghindari daripada jamur, ya. Dijemur 1-2 hari, setelah dijemur 1-2 hari bisa ditanam. Seperti apa koro pedang? Dan Mas Hadi juga mohon untuk dibuatkan, katanya, video cara sistem penyimpanan bibit kacang-kacangan yang pernah saya buat, katanya. Dia ingin melihat ulang lah seperti itu. Jadi bibit-bibit seperti kacang-kacangan itu kan kadang-kadang, teman-teman, kita harus nyetok, ya. Harus nyetok bibit itu. Karena kan musim tanam itu kadang nggak tentu gitu kan. Kita punya bibit nih, tapi hujan belum turun, kan bibit no? Di mana? Nah, suku Saha? suku abi. Kita punya bibit nih, bibit banyak, habis panen kan. Habis panen itu biasanya melimpah tuh kan. Sebagian kita jual, sebagian kita makan, sebagian jadi bibit, ya, kita sisakan. Namun ketika waktunya akan tanam, misalnya bulan-bulan yang umumnya musim hujan, tapi hujan belum juga turun, mau ditanam kan takut nggak tumbuh karena nggak ada hujan, nggak ada air. Akibatnya apa? Ya terpaksa harus disimpan. Nah, leluhur kita, bangsa Indonesia, nenek moyang kita, atau nggak usah cerita terlalu jauh lah, orang tua saya, khususnya kakek nenek saya, itu seingat saya itu kalau nyimpan bibit-bibitan itu di dalam botol, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ya simak. Di sini akan saya tunjukkan cara keluarga saya, atau katakanlah orang tua kami, menyimpan bibit-bibitan supaya tahan lama lah, supaya awet, seperti itu. Dan ini juga saya terapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bibit-bibitan stok insya Allah ada lah. Nah, kembali ke masalah koro pedang, kita ambil dulu bibit koro pedang yang masih di pohon. Itu di situ tuh, yuk dekat aja kok. Bismillah. Ini, teman-teman, ini sudah peot ini. Nah, kan, ini sudah peot. Nah, kalau ini, yang ini nih, bandingkan, teman-teman, kan beda tuh, ya. Yang ini nih, nah, yang tangan kanan saya ini sudah peot. Kalau ini belum. Ini sudah tua tapi belum layak untuk bibit. Kalau ini sudah layak, sudah peot gini kan. Kita ambil aja. Yang satu lagi nih. Oh, di sana ya jauh. Itu deh. Yang kemarin yang di kebun pisang. Ambil aja ya. Ya. Sana Mami aja lah, papi nggak kuat. Jom. Tunggu di sini. Ya, apa nak? Hah?
Bawa ke sana Oh, dilihatin. setting. Nah, nanti mah dipercepat aja. Nah ini teman-teman, koro pedang seperti ini. Buat anda yang belum tahu ya, kenapa disebut koro pedang? Karena ini ya mungkin seperti pedang ya, mirip pedang. Seperti pedang, pedang Aladin, pedang setan, seperti pedang siluman ini. Oke. Nah yang ini yang Mami ngambil tadi dari kebun pisang ya. Iya. Ini sudah betul-betul tua bener ya. Tapi indikator yang paling jelas ini sudah peot ya, sudah layak untuk bibit. Nanti kalau ini dijemur sehari aja, ini dijemur, nanti akan seperti ini bunyinya. Nah, kan. Oke, seperti apa dalamnya atau bijinya teman-teman? Kita lihat ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuka daripada koro pedang. Bang. Nah, alhamdulillah teman-teman, terbuka ini. Tuh. Koro pedang berwarna merah ya. Nih, ada berapa gerangan yang terjadi? Kita hitung. C 2 3 sampai 5 6 7 8 9. Ada 9, tapi ini kuntet ya. Ini mah tidak jadi, ini mah jelek. Hiji 2 3 4 5 genap 7 8. Ada 8. Sekarang yang ini ikonan ketek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Tuh teman-teman, ada berapa yang ini? 1 2 3 4 5. Ada 5. Ini ada 8. Jadi 13 ya. Nah, buat wabil khusus Bung Hadi yang ada di Bantul, yang ada di Jogja ya, ini akan saya paket. Dan pada beliau Mas Hadi saya juga menawarkan untuk memaket daripada uwi ungu ya. Ya. Jadi kepada beliau Mas Hadi juga saya tawarkan uwi ungu teman-teman, seperti ini. Uwi ungu ya. Bibitnya. Oh, seperti ini. Uwi ungu. Banyak nih saya nanam menyemai uwi ungu. Ya, beberapa video tentang uwi ungu bisa Anda cek lah di playlist ada. Nah, jadi konon kabarnya di Yogyakarta itu koro pedang sudah sulit teman-teman, apalagi yang berwarna merah. Karena koro pedang itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Nah, saya sudah sejak hampir 2 tahun lah ini membudidayakan koro pedang sebagai bahan daripada pembuatan tempe teman-teman. Saya kan rencananya seperti itu. Cuman tahun kemarau itu terhambat oleh kemarau panjang. Untung saya punya teknologi penyimpanan bibit secara baik. Jadi alhamdulillah sampai sekarang koro pedang di tangan saya ini tetap lestari begitu. Jadi Mas Ade mengatakan di WA di telepon sama saya, katanya di Jogja itu koro pedang sudah sulit. Jadi beliau minta dipaket seperti itu. Juga ini uwi ungu ini ya. Uwi ungu ini sebagai makanan buat yang mengidap penyakit diabetes atau ingin langsing badannya, ini juga di Jogja katanya jarang gitu. Jarang sekali uwi ungu ini. Dan di sini di Lampung Tengah juga sepengetahuan saya sulit ya, jarang lah. Karena memang tidak ditanam orang, atau sangat jarang sekali orang menanam uwi ungu ya. Karena ya kalau makanan mah, khususnya makanan pokok di Lampung Tengah ini kan melimpah teman-teman ya. Padi di huma, di sawah, banyak makanan mah. Kalau uwi itu kan bukan makanan pokok, makanan orang diabetes.
Oke teman-teman, akan saya paket koro pedang ini kepada Mas Hadi yang ada di Jogja. Lalu bagaimana teknologi penyimpanan bibit-bibitan atau biji-bijian, kacang-kacangan? Ikuti saya ke garasi Fortuner karena di sana sudah saya siapkan peralatannya. Oke, ke sana yuk. Langsung ke sana. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di garasi Fortuner. Apa saja bahan-bahan atau peralatan yang harus disiapkan untuk menyimpan bibit-bibitan, teknologi penyimpan bibit-bibitan yang biasa dilakukan oleh leluhur kita, bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ya bibitnya lah, kacang-kacangan ya. Banyak macam kacang-kacangan itu. Di sini saya punya bibit kacang tunggak atau kacang uci ya, sejenisnya lah. Seperti kacang panjang, kemudian biji bengkuang, ada juga kacang Bogor atau kacang hitam, dan kacang-kacangan itu disimpan di dalam botol seperti ini teman-teman. Nih contohnya, ini biji bengkuang ya, jadi nyimpannya di dalam botol seperti ini. Kemudian kita siapkan abu gosok. Nah itu, jadi dulu saya waktu almarhum nenek masih hidup, jadi kan beliau adalah petani, jadi semua bibit-bibitan itu ya sering disimpan seperti ini caranya. Kalau yang akan kita simpan dalam tempo lama ini harus kering mak teman-teman ya, harus kering betul. Ini biji bengkuang. Nah teman-teman, kalau sudah hampir penuh seperti ini, disisakan lehernya, ini disisakan ya. Maksudnya apa? Untuk diisi abu gosok. Ini abu gosoknya ya. Oh ya, buat teman-teman yang barangkali tinggal di apartemen seperti apartemen Mikarta atau Pantai Indah Kapuk, belum tahu abu gosok, syuting dulu nih abu gosok kayak apa tuh di sana di Hawu tuh. Buat yang belum tahu abu gosok, syuting. Udah? Udah. Nah. Jadi abu gosok itu abu pembakaran sisa ya, sisa pembakaran daripada kayu bakar lah yang biasa dipergunakan untuk memasak di pawon atau di hawu ya, seperti tadi kan. Nah, ini kita masukkan ke sini, menutupi ya. Ditutup seperti ini. Harus padat, teman-teman. Harus padat ya, jangan sampai ada rongga celah tersisa. Didedetkan, tadi colok didedetkan gitu ta. Dah bang. Nah, sudah didedet begini, langsung kita tutup dengan ini plastik, ikat dengan karet seperti ini teman-teman. Jadi maksud daripada ditutup dengan abu ini untuk menghindari daripada serangga-serangga seperti semut, ngengat atau apa yang kemungkinan akan masuk, jadi tertahan oleh abu ini ya. Nah kemudian pertahanan luar itu diikat dengan karet seperti ini. Jadi walaupun suatu saat karet ini terputus atau plastik ini lepas, serangga-serangga itu tidak mungkin akan menembus daripada ini abu di sini, karena kan abu ini rapat teman-teman, seperti itu. Jadi dengan kata lain si biji-bijian ini akan aman di dalam bertahun-tahun seperti itu. Ya kalau kita tidak artinya mau menyimpan dalam tempo tidak terlalu lama seperti untuk musim depan atau katakanlah dalam tempo setahun, cukup seperti ini saja. Nih, cukup diikat
sama karet. Yang penting kan tidak bocor ininya. Nah ini sebentar lagi akan saya tanam ini ya, kacang kan seperti ini. Kemudian ini kacang tanah. Ini saya menyebutnya kacang tanah kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya ini kacang hitam atau kacang Bogor ya, bulat-bulat itu ya kan, seperti ini. Nah kalau misalnya ini mau disimpan lama ya, mau disimpan bertahun-tahun begitu, ini kan ada ruang kosong nih, ya udah ini diisi debu abu gosok, diisi sampai penuh seperti tadi ya, sampai penuh diisi, kemudian ditekan, didedetkan biar rapat, biar padat gitu kan, baru diikat seperti itu. Nah yang ini telang nih, telang. Nah perkara botolnya mah botol apa aja lah, bebas ya teman-teman. Seperti ini, Anda tahu ini botol apa? Bekas apa kira-kira ini? Ya. Aduh, mabok. Itu mabok apa itu? Mabok janda. Oke teman-teman, untuk Anda yang ingin misalnya dipaket bibit-bibitan tadi, ya silahkan hubungi saya. Banyaklah bibit-bibitan mah. Banyak itu arti kata yang di sini gitu ya. Kalau misalnya di sini habis kan kita bisa kontak kawan-kawan gitu kan. Terutama buat Mas Hadi ya. Ini seperti ini Mas Hadi. Yang ada di Jogja, ini telang, ini daun apa? Pegagan ya. Hui ungu, aprika, sama ini koro pedang nih. Dan akan saya kasih bonus ini buat Mas Hadi yang ini nih. Nah, ini bibit bunga telang ya, bibit bunga telang nih, bunga telang. Bunga telangnya seperti ini, bunga telangnya seperti ini. Nah ini bibitnya seperti ini. Nah kemudian ini apa? Bunga telang ya, minuman bunga telang. Ini teman-teman saya rutin tiap hari ini minum larutan daripada bunga telang, minuman bunga telang ini. Ya bunganya aja seperti ini. 10 sampai 15 kuntum atau 5 atau 10 bebas, suka-suka. Masukin ke gelas. Gelas teh kieu. Urut naon sih? Blender. Urut blender. Biar gede saya menyebutnya gelas aja lah. Masukin telangnya, bunga telangnya 5 sampai 10 kuntum tadi, langsung disiram air panas. Setelah dingin diminum seperti ini. Mantap, pakai surantap, ya kan? Seperti itu. Jadi 5 bibit tadi akan saya paket ke Surabaya, Yogyakarta. Mobil khusus buat Mas Hadi. Tuh, sudah saya siapkan koro pedangnya. Ya, mudah-mudahan sampai Jogja dengan cepat 1-2 hari lah ya. Kemudian Mas Hadi jemur dulu 1 hari, terik matahari total. Besok bisa ditanam. Perkara nanam dan lain-lain Anda sudah pintar. Saya yakin itu. Oke. Sekian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan semua barang yang saya paket kemanapun ke seluruh Indonesia bisa sampai dengan selamat dan bisa ditanam. Bisa ditanam. Saya ingin Indonesia sehat. Oke. Berbagi tidak rugi. Mudah-mudahan berkah dan kita semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.